أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Bidang Utara, Rindam, Rindam. Kantor Rindam, Jalan Bidang Utara, ya. Dekat Stadion Siliwangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar dan juga pemirsa radio dan juga televisi DM streaming? Alhamdulillah, tentunya di kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam kebersamaan kita di program Dialis DM. Tentunya untuk edisi hari ini, hari Senin, tanggal 24 Zulqa'dah 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2021. Saya Gilang Satriadi, alhamdulillah juga di kesempatan sore hari ini insya Allah sampai dengan nanti pukul 17 akan kembali mendampingi narasumber kita bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz sore hari yang cerah ini? Alhamdulillah, Kang Gilang gimana, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sahabat Dialis DM, di kesempatan sore hari ini insya Allah kita akan kembali untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin yang akan mengangkat tema adab menunaikan ibadah haji, Pak Ustadz ya. Insya Allah. Adab menunaikan ibadah haji. Betul. Baik, untuk selanjutnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilakan pada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM rahimakumullah, para penonton TV DM dan pendengar radio DM, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Di kesempatan sore hari ini kita jumpa lagi di program Dialis DM sore edisi Senin 24 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Senin tanggal 5 Juli 2021. Alhamdulillah dengan izin Allah Rabbul Alamin, saya Asep Rohidin didampingi Kang Gilang Satriadi, Masya Allah setia terus pagi dan sore. Mudah-mudahan Anda semua di kesempatan sore hari ini dimanapun Anda berada, muslimin muslimat mukminin mukminat senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga ruhaniyahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, timpa musibah, kehilangan orang-orang tercinta dan sebagainya, insya Allah semua kita doakan. Di antara informasi yang sakit adalah Pak Haji Entang Sherlan, juga Ibu Haji Ais, kemudian maksud saya Ibu Haji Entang, Ibu Haji Elis, dan juga Pak Haji Heri, kemudian Pak Haji Rahmat dan semua keluarga di Ranca Bali 77 Pak Larang. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain yang sedang sakit dimanapun berada, insya Allah semuanya kita doakan. Allah Azza wa Jalla Zat Sang Maha Penyembuh, sangat mudah bagi Allah ya untuk mengangkat semua penderitaan, penyakit yang Anda derita, pulih seperti sedia kala, sehat walafiat. Ya, semangat, optimis, ikhtiar yang maksimal, berobat sesuai kemampuan, berdoalah pada Allah. Kita dukung doa semuanya. Insya Allah ya, sembuh, sehat. Yang kedua, banyak saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggalkan kita, Masya Allah. Kita doakan pula semua yang telah wafat, termasuk diantaranya Bapak Haji Rusli. Beliau ada Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin di Komplek Pengembaraan Muara, dekat Studio Ramai FM Bandung ya. Tadi pagi telah selesai dikuburkan. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Rusli diterima semua amal kebaikan, diampuni dosa kesalahannya, keluarga ditinggalkan dengan ketabahan kesulitan. Demikian pula banyak saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, orang-orang yang kita cintai, semuanya insya Allah kita doakan, termasuk orang tua kita, ibunda anak kita yang telah wafat. Semoga mereka di alam barzah sana mendapatkan ampunan maghfirah Allah Azza wa Jalla, ditempatkan tempat yang terbaik, diluaskan dan diterangkan ya. Kita yang masih hidup alhamdulillah diberikan usia panjang, sehat walafiat. Mudah-mudahan usia kita yang tinggal sisanya ini, kesehatan yang Allah berikan pada kita ini, benar-benar kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk taqarrub ila Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal wal ikram.
Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayusyahum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasadi wal barad wa naqihi min khataya kama yunaqqas thawbul abyadu min danas wa abdihu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa qi fitnata qabri azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin sore hari ini dengan tema adab menunaikan ibadah haji. Untuk selanjutnya silahkan Pak Ustadz. Adab menunaikan ibadah haji. Ya, kajian kita di ALIS-DM sore ini memang spesial mengkaji tentang akhlakul karimah, tentang adab-adab yang mulia dan berbagai aktivitas ibadah dan berbagai kehidupan keseharian kita. Kali ini sampai pada adab menunaikan ibadah haji. Yang pertama kita akan sampaikan tentang perintah wajib menunaikan ibadah haji. Itu diungkap di Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Kita garis bawahi kalimat walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di kewajiban ibadah haji itu mutlak Allah perintahkan pada kita hamba-hamba yang beriman. Namun dalam ayat ini di garis bawahi man istata'a ilaihi sabila. Bagi seorang muslim yang istita'ah. Apa istita'ah? Punya kemampuan. Paling tidak ada 3 kemampuan dalam 3 hal. 1, mampu fisiknya, sehat walafiat. Ya, 2, mampu pesakna, pesak isinya. Dananya ada, rezekinya ada, bekal untuk dirinya ada di perjalanan selama di tanah suci, dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya pun cukup. Ya, 2, yang ketiga juga aman di perjalanannya. Situasi kondisi memungkinkan. Nah, saat ini udah 2 tahun Allah menakdirkan, alhamdulillah fisiknya sehat. Ya, bekalnya udah lunas malah hajinya, tapi ternyata di perjalanannya dan situasi kondisi tanah suci belum memungkinkan. Maka insya Allah kewajiban haji tersebut tidak akan menjadi dosa. Bagi para calon jemaah haji seluruh Indonesia, seluruh dunia, lebih khusus calon jemaah haji dari KBIHU DM yang belum berangkat, ya, karena belum memungkinkan situasi kondisi, udah 2 tahun kita ditunda, 2020 dan 2021, insya Allah tidak berdosa. Dan bahkan niat Anda untuk haji tetap nyampe kepada Allah. Makanya saya sarankan jangan diambil lagi dananya. Kita udah betul-betul berniat ingin menunaikan ibadah haji. 1. Yang kedua, Al-Baqarah 196. Apa itu? Laksanakan ibadah haji dan umroh ini niatnya harus lurus lillahi ta'ala. Ini adab menunaikan ibadah haji yang kedua, laksanakan ibadah haji dan umroh lillahi ta'ala. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan oleh kalian ibadah haji dan umroh lillahi karena Allah. Nah, ini tolong guys bawah ini. Kenapa harus lillahi karena Allah? Ya, perlu diketahui yang menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun bukan berkurang, bertambah jumlahnya. Ya, Indonesia saja 220.000 lebih per tahunnya. Belum negara lain, diperkirakan dalam kondisi normal itu ya tidak kurang dari 3 juta, lebih malah. Ya, itu yang reguler, belum yang plus dan sebagainya. Namun di sekian banyak orang yang melakukan ibadah haji, sama-sama tawaf di Ka'bah 7 keliling, Safa Marwah, melempar jamarat, wallahu a'lam bishawab. Yang lillahinya entah berapa persen.
Itu maka jadi persyaratan mutlak ketika seorang haji ingin melaksanakan ibadah haji dan mabrur hajinya, demikianlah umrohnya mabrur, maka yang pertama kali harus diniati lillahi ta'ala. 2. Yang ketiga, lihat Al-Baqarah 197. Apa itu? Hindari hal-hal yang merusak ibadah haji. Ayat itu banyak, hati-hati. Ya, kan ibadah haji itu rukun ihsan yang kelima, artinya paling berat memang tantangannya, perjuangan lebih hebat. Di Al-Baqarah surah 2 ayat 197, Allah menyatakan di situ ada 3 perkara yang Allah Azza wa Jalla wanti-wanti jangan sampai dilanggar ketiga perkara ini. Ya, al-hajju asyhur ma'lumat. Haji maksudnya adalah waktu dan musim haji itu beberapa bulan yang dimaklumi, maklumat. Melaksanakan ibadah haji tidak boleh kapan saja, tidak kayak umroh. Maklumat, asyhur maklumat. Bulan apa aja itu? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ya. Faman faradu fihinnal hajj, maka barang siapa yang punya niat hati untuk menunaikan haji di bulan-bulan tadi, maka jangan lakukan 3 hal. Ini yang saya sebut tadi, hal-hal yang akan merusak ibadah haji. Apa itu? Pertama, fala rofasa, jangan berbuat ropas. Apa ropas? Artinya perbuatan bisa perkataan yang mengarah pada pornografi, hubungan seksualitas. Kalaupun istri sendiri. Ya, ketika Anda menjadi seorang muhrim, labbaik Allahumma umratan, kemudian labbaik Allahumma hajjan, sebelum Anda tahalul tidak boleh mendekati istri Anda. Ya, tidak boleh bercampur berhubungan badan atau ada syahwat dan sebagainya. Tapi silakan ya Anda bersama-sama selitungtun, harus itu dilindungi istri Anda, tapi jangan sampai melakukan hubungan badan, maka fatal itu. Anda harus bayar dam, menyembelih onta yang gede malah ya. Yang kedua, wala fusuqo, dan janganlah berbuat fasik. Artinya berbuat perbuatan dosa. Fasik itu berbuat perbuatan dosa atau berbuat maksiat. Saya ulangi, 1, ropas. Apa ropas? Mencampuri istrinya. 2 adalah fusuk. Apa fusuk? Berbuat maksiat. Yang ketiga, wala jidala fil hajj. Yang ketiga, dan jangan berbantah-bantahan. Jidal itu artinya berbantah-bantahan atau terlibat dalam percekcokan, emosi, pasya. Ini jangan dikira mudah ini menghindari hal-hal seperti ini. Allah alam. Ya, jemaah haji ketika di Mina terutama, maaf saya buka kartu dikit sebagai pembimbing. Masya Allah, ya kelihatan seolah Allah menelanjangi sifat aslinya, keluarkan, kelihatan. Di sini harmonis, suami istri datang ke itu sudah Tom and Jerry kan bilang, pas saya luka tuh. Yang penjabat terpukul kadang-kadang masa sepele. Suami istri tuh aku, adik dan kakak, kadang-kadang tuh orang tua sama anaknya disilipatannya. Hati-hati itu. Ya kenapa? Ternyata syaitan yang dulu menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, menggoda Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar, sekarang masih hidup mereka. Janji mereka akan menggoda umat manusia keturunan Adam ini dari depan, belakang, kiri dan kanan. Masya Allah. Ya, nah, makanya wanti-wanti. Faman fardu fihinal hajj fala rafasa wala fusuqo wala jida. Jangan lakukan 3 perkara. Saya ulangi, 1, ropas, mencampuri istri. 2, fusuk, berbuat maksiat. 3, jidal, berbantah-bantahan. Jelas? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Berikutnya, dan barang siapa yang melakukan kebajikan, bersedekah, pastilah akan diketahui oleh Allah. Jadi tidak usah khawatir ketika kita bersedekah sekecil apapun, kalaupun tidak diketahui oleh orang lain, tidak dicatat nama kita, Allah pasti mengetahuinya. Pada jawwadu, dan berbekallah kalian. Ketika Anda akan haji ke umrah, Allah memerintahkan berbekallah kalian. Apa bekalnya? 3K. 1, bekal fisik yang kuat. 2, bekal pesak yang lupa isinya. Ya, 3, bekal manasik. Apa manasik? Ilmu haji, ilmu umrah. Makanya Darul Muttaqin ini Masya Allah, jangankan jemaah haji, jemaah umrah saja sampai 4-5 kali manasiknya.
Kenapa? Dalam rangka fatajawwadu, ya, mempersiapkan bekal jamaah supaya ketika sampai ke tanah suci, kalau bekal ilmunya cukup, insya Allah dia akan mandiri, tidak akan menjadi sumah haji yang nulinglung. Kumaha tawaf teh, gimana bacaan saya teh, gitu kan? Akhirnya di ilmu saka nih pakai, namun saka gila, emut, saka tinggalina, saka dengena, batu lompat, bukan lompat naon gitu, anak gitu, jangan. Kita harus mandiri, tahu ilmu. Apa yang kita lakukan, ya pastikan kita tahu ilmunya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Allah ingatkan, dan sebaik-baik bekal untuk berangkat ibadah haji umrah adalah bekal ketakwaan. Ini yang paling utama. Bukan berarti bekal duit nggak butuh, harus, fisik harus, tapi ketakwaan ini harus lebih diutamakan. Dengan bekal takwa, maka insya Allah kita akan menikmati perjalanan haji 40 hari itu, insya Allah, ya. Fattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai ulul albab, orang-orang yang berakal. Saya sementara 3 poin dulu, ya. Mudah-mudahan manfaat adab-adab menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Alhamdulillah, kembali sore hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Aseprodin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat tentunya untuk kita semua. Dan untuk Anda yang barusan menyimak dengan baik-baik nih ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz Aseprodin, insya Allah nanti akan mendapatkan rezeki 1 buah voucher Mimo. Masya Allah. Ada lagi yang hilang? Ada lagi Pak Ustaz. Bahkan luar biasanya di kesempatan sore hari ini kita akan memberikan 3 voucher Pak Ustaz. Satu voucher ini untuk 1 orang. Jadi ada 3 orang ya yang insya Allah akan beruntung mendapatkan voucher. 1 hari 3. Wih, hebat, Masya Allah. Ya. Dan pertanyaannya juga gampang ya. Yang tadi ya. Betul. Makanya simak. Nanti ya kita akan memberikan pertanyaan. Baik, kalau begitu kita langsung menuju sesi selanjutnya, yaitu sesi dialog interaktif. Dan juga silakan untuk sahabat dialis yang mempunyai pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, Anda dapat bergabung untuk berdialog langsung ya, bertanya langsung kepada Pak Ustadz, silakan melalui telepon WhatsApp di 0821 2020 4245. Begitu juga pertanyaannya dapat dikirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama tentunya. Atau juga Anda yang menyimak program ini melalui live Facebooknya, di Facebooknya DM Streaming, silahkan dapat menuliskan pertanyaan juga di kolom komentarnya ya. Kita langsung saja untuk membahas pertanyaan pertama dari sahabat dialis begini Pak Ustadz. Baik, silakan. Bertanya mengenai ibadah haji Pak Ustadz. Mungkin maksudnya begini Pak Ustadz, Ya. apakah itu waktunya pembalasan sikap kita nih Pak Ustadz? Misalkan kalau kita suka sering marah-marah sama orang, Ya. nanti di sana katanya ada yang marahin kita Pak Ustadz. Cabokan deh. Mungkin begitu maksudnya Pak Ustadz. Kenon pada ke Mekah sih dicabok batu, nah rumah saya harus coba cabok. Itu hoak ya. Dalam Islam tuh nggak ada yang kena hukum karma, nggak ada yang ada hukumullah. Satu-satu hukum ada hukum yang datangnya dari Allah. Ya, maka tadi jangan khawatir ketika Anda berbekal ya, fatajawwadu wa in kharzani taqwa. Berbekallah Anda. Terutama dalam bekal ketakwaan. Di sebelum berangkat itu memang harus manasik dulu. Biar tahu apa yang mesti dipersiapkan dari sekarang. Ya di antaranya bertobat dengan taubatan nasuha ya. Minta maaf pada saudara-saudara, teman-teman yang punya utang piutang, kalau bisa lunasi dulu ya. Buktikan, tunjukkan bahwa Anda sebagai calon jemaah haji yang betul-betul akan memperoleh haji yang mabrur. Ya maksudnya mabrur itu bukan hanya ba'da haji, tapi qabla haji udah kelihatan. Begitu, taat berjamaah ya, ke majelis taklim dan sebagainya. Insya Allah datang ke sana akan penuh kenikmatan, insya Allah ya. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Erna Justi juga di kawasan Sarijadi menyimak dialog sore hari ini. Begitu juga ada Ibu Siti Hendayani di kawasan Tanjung Sari. Terima kasih Ibu Elis Juwariah ya. Baik Pak Ustadz, ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, apakah merupakan suatu kewajiban nggak Pak Ustadz bagi kita menambahkan gelar Pak Haji, Bu Haji gitu Pak Ustadz nih? Bahkan kalau nggak disebut haji itu molotot. Banget. Tapi kalau disebut haji langsung buka loket. Pak Haji, oh ya. Sebetulnya itu sama sekali tidak ada dasar hukum. Saya ulangi, sama sekali tidak ada dasar hukum nakliyahnya, baik di Al-Quranul Karim maupun Sunnah Nabi SAW. Kalau kita pulang haji harus ditambah nama.
atau haji, hajah ya, tidak. Abu Bakar Siddiq nggak disebut Haji Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab nggak Haji Umar, Rasul sendiri tidak. Ya, harus gimana itu? Itu satu kehormatan saja dari masyarakat. Ketika memang ada nilai-nilai positifnya, paling tidak jadi mawas dirilah. Kita udah ke Mekah, piraku udah disebut haji 2 kali. Jangan ingin disebut haji 2 kali hilang. Antos ya? Haji-haji. Nah, haji ngelek hayam wae. Haji pengbalak genep wae. Mudah-mudahan dengan detail haji tersebut jadi introspeksi pada kita sekalian. Tidak masalah. Hanya satu yang harus dihindari, jangan sampai lantas muncul ya. Nah ini yang harus dihindari itu. Sombong. Ya itulah yang bisa menghilangkan pahala ibadah haji kita. Baik, terima kasih dari kawasan Barabai, Kalimantan Selatan ya, ada Ibu Ella Masbuah juga terima kasih. Kawasan Sukabumi, tepatnya di Kadu Dampit Sukabumi, Pak Babas juga terima kasih sore hari ini menyimak. Juga di kawasan Cibiru ada Ibu Andi, Andriani. Ibu Andriani terima kasih Bu ya. Maaf. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Pak Ustaz melalui pesan WhatsApp begini. Mau bertanya Pak Ustaz, ini ciri-ciri katanya nih yang haji mabrur itu seperti apa Pak Ustaz? Nah ini dia pertanyaan hebat ini. Kita belum sampai membahas bagaimana pahala bagi haji mabrur, banyak kiat-kiatnya. Tentunya ada bahasan khusus, tapi ini sudah didahului ditanyakan, bagus sekali. Tanda-tanda haji mabrur itu tentu yang berhak menilai dan menentukan seorang jemaah hajinya mabrur adalah hanya Allah Azza wa Jalla. Kita nggak punya hak. Hanya secara pribadi itu kan kelihatan, kata Imam An-Nawawi adalah lihat saja akhlak, perilaku, kehidupan, ibadah setelah hajinya atau ba'dal hajinya. Ada semacam perbedaan hilang yang signifikan qoblal haj dengan ba'dal haj. Dulu ngedul ke masjid, udah berangkat haji jadi ahli masjid. Nah itu indikasinya. Dulu pedit bagi saya cap jahe untuk kasiran, sekarang jadi hamba Allah yang dermawan luar biasa. Bukan sebaliknya, datang dari Mekah terus sholat konon cek padekan di konon paji terus sholat itu ikut padekan abi di Mekah 40 poe. Ya di Mekah mungkin dia dapat 20 hari lah atau 25 hari lah karena ke Madinah dan hajinya itu ada dinya pensulat di Mekah sekali teh Nabi menyatakan sama dengan 100.000 kali. So kayak 5 kali 20 poe pek sabaraha lumayan 5 tahun untuk sholat ke masjid. Nah itu mah haji dulu masjid punten ya itu. Jadi adanya peningkatan kualitas keilmuan ya, ibadah, ketaatan, dan tentu ini yang bisa merasakan kita sendiri gitu ya. Ibu Siti Hendayani juga terima kasih menyimak dari sore hari ini. Begitu juga ada Ibu Mas Suryani. Salam ke Bapak ya Ibu Hendayani di kawasan Parmindo. Alhamdulillah. Dari kawasan Citerup Cimahi juga terima kasih. Ibu Erlindah Umbarwati juga hadir sore hari ini. Baik Pak Ustadz, ini untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz mengenai denda gitu Pak Ustadz ya. Dam. Dam. Dalam pelaksanaan ibadah haji itu dibayarnya apakah harus di tanah suci kah atau bisa di tanah air Pak Ustadz? Tergantung. Servis di buku bimbingan ibadah haji DM ada khusus kajian tentang dam. Dam itu darah, ada darah. Artinya jangan sampai kena dam. Ulah haji dam-daman, belum berangkat dan minta uang dam, jangan. Ya, jangan Anda punya persepsi akan bayar dam sebagai duit ke Pak Kiai, jangan dong. Haji yang banyak dam berarti hajinya banyak dirusak gitu. Apa dam itu? Ya tergantung. Dia artinya tergantung kepada apa yang dilanggar oleh dia. Itu kalau cuma gunting kuku, di rambut kan lupa itu bisa dimaafkan. Ya, kalau dam yang paling berat ini, misalnya melakukan hubungan badan dengan istri, aduh, kita harus bayar damai oleh onta. Yang paling beratnya apa? Tidak wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Nah, ini dia. Haji itu akad wukuf di padang Arafah. Maka harus bayar dam, kemudian dia harus mengulangi tahun yang akan datang karena hajinya dianggap tidak sah karena tidak wukuf di padang Arafah. Ya, terima kasih. Ya. Bapak Yanyan juga terima kasih. Juga ada Mama Ida di kawasan itu ibu. Oh ibu. Iya, Bu Haja Abdul Syukur di Al Huda di Buah Batu sana.
Luar biasa keseruannya. Iya, terima kasih Bu Haja ya. Juga ada Mama Ida di kawasan Sasak Batu juga terima kasih hadir ya Mama Ida ya. Pak Bambang, Pak Haji Bambang Santoso kawasan Arsyad juga ini menyimak. Sudah dibagikan sama beliau materinya. Serius lah. Nanti kuisnya bisa lihat materinya, nggak apa-apa. Baik, dilanjutkan pertanyaan lain Pak Ustadz. Pak Ustadz, orang tua saya pernah berniat untuk melaksanakan ibadah haji namun tidak sempat Pak Ustadz karena meninggal. Nah, boleh nggak Pak Ustadz saya nih mewujudkan niat orang tua saya itu dengan saya yang berangkat hajinya gitu? Ini hebatnya Allah tuh di sini, Rahman Rahimnya itu. Dalam sebuah diskusi yang cukup panjang ketika ada hambaku baru niat nih untuk melaksanakan 100 poin ibadah belum dilaksanakan. Wahai malaikat, catat dia akan mendapat 100 poin pahala. Ketika niatnya dilaksanakan, lipat gandakan sampai 10 poin kebaikan. Tuh. Jadi orang tua Anda udah niat, bahkan udah baik dan sebagainya. Itu pahalanya nyampe insya Allah. Apakah perlu Anda haji berangkat? Berangkat. Sayang itu kan udah, kalau udah bayar nih. Udah bayar, udah lunas, urus ke Kemenak, kota kabupaten yang bersangkutan, nanti bisa mudah-mudahan bisa tukar nama, Cengnem. Namanya diganti. Mudah-mudahan masih ada aturan itu. Ya, itu jangan sampai diambil lagi. Berangkat. Atas nama siapa? Ya atas nama Anda, putra putrinya. Jangan atas nama yang telah meninggal. Kenapa? Almarhumah yang telah wafat itu sudah bebas dari kewajiban ibadah haji, juga ibadah-ibadah yang lain. Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluh. Rasulullah menyatakan apabila seorang anak Adam wafat, putus semua amalnya. Berangkat Anda ke sana atas nama putra putrinya. Di sana doakan orang tua Anda. Begitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya di menit ke-30 kita akan buka satu pertanyaan dulu ya untuk sahabat Jalis nih. Anda berhak mendapatkan satu buah voucher, ini untuk satu orang ya, voucher Mimo Baso. Pokoknya ini paket komplit plus minumnya juga ya sudah tersedia. Masya Allah. Nah, Anda nanti dapat menukarkannya di Mimo Mi Baso Ceker ya. Ini beralamat di Jalan HMS Mintarja SH Gang Harjo nomor 55B ya, atau patokannya di sekitaran gerbang tol Baros Pak saja. Iya. Nanti di sana Anda bisa menukarkan pertanyaan. Ambil Google Maps ya, kliklah. Ya, Masya Allah. Baik ya. Melalui telepon silakan Anda dapat menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya mudah sekali. Kalau tadi Anda menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, insya Allah Anda bisa tahu pertanyaannya ya. Hal apa saja yang dapat merusak ibadah haji? Tadi dijelaskan ada 3 hal, tapi silakan sahabat Jalis dapat menyebutkan salah satunya saja ya. Salah satu aja ya. Salah satu hal Bagus gila. yang dapat merusak ibadah haji, silakan ya. Melalui telepon ya. Telepon WhatsApp boleh di 0821 20 20 4245. Sekali lagi 0821 20 20 4245. Baik, kita akan tunggu beberapa saat nih untuk sahabat Jalis ya. Anda berhak mendapatkan satu buah voucher di Mimo ya. Mimo Mi Baso Ceker. Ini vouchernya paket komplit plus minumannya juga untuk satu orang. Nah, bagaimana dengan tanggal berlakunya? Ini juga luar biasa Pak Ustadz. Iya. Bebas katanya Pak Ustadz, mau kapan saja. Masya Allah. Tidak dibatasi ya. Tidak dibatasi. Iya, luar biasa sekali ya. Pak Haji Mimo juga terima kasih ya. Menyimak juga mensponsori acara ini ya. Baik, sekali lagi sebutkan salah satu hal yang dapat merusak ibadah haji dari 3 hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Asep Rohidin ya. Melalui telepon 0821 20 20 4245 ya. Mimo Mi Baso dan Ceker ini beralamat di Jalan HMS Mintarja SH Sarjana Hukum Gang Harjo nomor 55B. Mudah sekali untuk menemukan Mimo Baso Ceker ya. Kulinernya Cimahi ini pasti sudah terkenal sekali. Baik, kalau begitu silakan Anda yang atau sudah mengetahui jawabannya. Kalau gitu dapat mengirimkan saja jawabannya melalui pesan WhatsApp ya. Silakan. Nanti yang paling cepat Kang Yana ya, yang paling cepat menjawab pertanyaan melalui pesan WhatsApp
Anda berhak mendapatkan satu buah voucher dari Mimo. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu Pak Ustadz ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat Dialis. Ini juga banyak sekali yang bertanya mengenai haji Pak Ustadz, seputar haji nih. Terutama ini pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz begini. Pak Ustadz, mengenai syukuran haji atau selamatan haji itu apakah boleh nggak Pak Ustadz untuk keberangkatan gitu kan? Walimah namanya ya. Walimah itu dalam hadis hanya disunahkan ketika akdun nikah. Ya, walimatun nikah. Selain pernikahan nggak ada acara-acara walimah secara keterangan dari nakliyah. Kalau bab nikah Rasul sampai menyatakan adakan walimah kalaupun cuma menyembelih seekor kambing untuk mengiklankan, ngasih tahu. Ketika haji umroh seperti tidak ada keharusan untuk mengadakan walimah ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan pun tidak berdosa. Mungkin setelah pulang tasyakur binimah. Iya, tepatnya bukan sebelum berangkat ya. Sebetulnya setelah pulang itu. Nah, sebelum berangkat mungkin bukan syukuran namanya, kan belum hajinya juga. Bukan walimah apalagi. Sebelum berangkat yang harus dilakukan apa? Minta maaf. Mohon doa kayak gitu. Karena kalau dikumpulkan tetangga terlalu banyak, pintu ke pintu Masya Allah muatam saminggu ya siga nama ya. Maka dikumpulkanlah semua keluarga dan sebagainya, mohon maaf juga mohon doanya. Itu boleh-boleh saja. Hanya satu hal yang paling harus diwaspadai, jangan sampai ada unsur-unsur ya. Judulnya mohon doa misalnya, tapi ujung-ujungnya nih lihat aku mau ke Mekah. Nah, itu dia, hindari itu. Ya, hemat saya tidak mengadakan itu tidak masalah. Ya, tidak berdosa. Nanti usai pulang dari sana, mangga tasyakur binimah. Ya, begitu. Terima kasih. Baik, ada yang mau menjawab pertanyaan kah? Ya, silakan. Utamakan yang telepon ya. Ya, ini dia. Mangga. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Niota ya? Neota dari Jelkong. Oh, silahkan. Mau menjawab pertanyaan tentunya ya, Niota nih. Baik. Iya, pastinya. Kita ulangi ya, pertanyaannya begini. Sebutkan salah satu atau kalau hafal tiga-tiganya ini juga luar biasa boleh juga ya. Siap menjawab. Hal yang dapat merusak ibadah yang haji. dapat merusak ibadah haji, satu, ropas adalah tidak boleh mencampuri, tidak boleh bercampur. Kedua, husuk, tidak boleh berbuat maksiat. Yang ketiga, jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Oh, luar biasa. Tiga-tiganya Temponya terjawab. dua, sorry. Ajib. Nanti bisa diambil ya. Niota nih. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Iya, baik. Udah dapat ya. Terima kasih Niota ya untuk partisipasinya sore hari ini. Nanti bisa diambil ya vouchernya. Sama-sama. Terima kasih Kang Gilang. Pak Ustaz. Baik, Anda yang belum beruntung di pertanyaan yang pertama jangan khawatir, karena nanti juga kita akan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan lagi untuk sahabat Dialis ya, untuk mendapatkan kembali satu buah voucher makan di Mimo, mie bakso ceker ya. Baik, kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan melalui pesan WhatsApp Pak Ustadz dari sahabat Dialis begini. Dulu Pak Ustadz, waktu melaksanakan ibadah haji, saya juga mengajak anak saya yang belum balik nih Pak Ustadz. Ya kurang lebih katanya usianya sih sekitar 10 tahunan ya, ini mungkin laki-laki gitu Pak Ustadz ya. Nah, apakah dia sudah berhaji kan atau nanti harus diulangi lagi Pak Ustadz? Bagus pertanyaannya ya. Ibadah haji itu diwajibkan kepada mukallaf. Artinya muslim yang sudah balik, yang sudah dewasa, wajib hukumnya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Adapun anak-anak boleh dihajikan, boleh. Sehajinya sah, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji dia ketika dia sudah dewasa. Itu. Jadi itu bagus juga kalau ada rezekinya itu buat umroh anak-anak dia yang belum balik itu sebagai pembelajaran, pendidikan, pembinaan. Bahkan kalau umroh itu saya sengaja anak-anak dikumpulkan, diriungkan Kang Gilang di Madinah teh, di masjid teh, kasih nasihat. Itu luar biasa itu.
banyak yang berhasil itu ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban haji bagi anak tersebut. Artinya setelah dia dewasa nanti tetap dia harus melaksanakan ibadah haji. Begitu Bu ya? Ya, kembali terima kasih juga Ibu Deda Farida yang menyimak dialog sore hari ini, juga hadir dari kawasan Kediri ya. Kali ini Mas Adi Nugroho hadirnya ini menyimaknya bersama ibu dan tetangganya nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya Mas betul. Adi, doanya. Diajak yang lainnya Mas Adi untuk Ya, betul. menyimak dialis nih Bapak seperti Hendro, Ibu Mas Adi. sehat sama keluarga semua ya. Mas Ari juga Damang sehat. Alhamdulillah di kebun kopi semua sehat. Nggak usah khawatir ya. Aki Ade terima kasih juga ya hadir dari kawasan Ciengsang ya. Juga kawasan Cicalengka, Ibu Rina Sriwulan juga terima kasih. Di kawasan Jatinangor ada Ibu Ayi juga terima kasih. Baik, ada pertanyaan melalui ini ya, kolom komentar. Nah, tadi sempat terlihat ya Pak Ustadz. Oh ya, dari Ibu Elis Juari ya, Ibu Elis Juari bertanya Pak Ustadz. Mau bertanya nih, kalau kita belum beres bayar hutang saum Ramadan, tapi pengen saum Dzulhijjah Pak Ustadz, apakah itu tidak apa-apa Pak Ustadz? Ya, pada prinsipnya boleh. Kenapa boleh? Dasar hukumnya pertama Al-Baqarah 184. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya, apabila keadaan kalian sakit atau dalam perjalanan di bulan suci Ramadan hingga tidak bisa sahur, maka bayarlah pada hari-hari yang lain. Artinya membayar saum qadha yang batal di Ramadan itu karena sakit atau dalam perjalanan, waktunya cukup panjang memang durasinya, 11 bulan ke depan sampai Ramadan yang akan datang. Sementara saum sunnah Arafah tanggal 9 Syawalnya terjadi satu kali dalam setahun. Begitu. Misalnya Anda masih punya saum qadha nih sekian hari. Nah, gimana kalau saya besok tanggal 9 nih, boleh saum sunnah dulu? Boleh. Nah, tentu yang terbaik kan masih ada waktu nih. Masih jauh kan? 9 Zulhijjah masih jauh sekarang. Baru tanggal 24 Zulqa'dah. Nah, sebaiknya sekarang aja dulu bayar qadanya ya. Andai kata pada saatnya Anda tidak bisa qadha tuntas semua, masih ada berapa hari, datang saum Dzulhijjah, saum Arafah. Bolehkah? Boleh. Anda akan mendapat kebaikan, yukaffiru syarra ba'diyah wal baqiyah. Kan? Anda hapus saum dosa kita 2 tahun ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Kang Ius juga ya di kawasan Bojong menyimak dialog sore hari ini. Ibu Elis Juari terima kasih barusan ya pertanyaannya. Juga ada Mamih Badriah di kawasan Ciburui. Terima kasih. Di kawasan Ranca Bali 77 juga Pak Ustadz. Ini hadir juga ya Pak Haji Heri Solehudin. Terima kasih. Dari Damang Haji, Damang Bapak, Pak Haji Intang, Ibu, Damang sehat, dirahmat, Allah berikan kesehatan ke semua dengan segera ya. Insya Allah kita doakan selalu semuanya. As'allahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyushfiyahum. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Selanjutnya bersiap-siap untuk pertanyaan kedua untuk mendapatkan 1 buah voucher Mimo, mie bakso, ceker dan jus ya. Ini untuk 1 orang vouchernya ya. Silakan Anda bersiap-siap di 0821 2020 4245. Pertanyaannya mudah sekali. Ibadah haji itu dilaksanakannya pada bulan apa dalam bulan Hijriah? Oh, mudah sekali Mas Adi. Sekali lagi ya. Ibadah haji itu dilaksanakannya pada bulan apa sih? Ini pada bulan Hijriah itu. Pasti pada tahu ya. Kalau menyimak bisa jawab insyaallah. Atau di share materi sama Pak Haji Mabang tuh udah ada jawaban. Ya, silakan boleh dijawab melalui telepon 0821 2020 4245. Telepon yang hilang ya? Telepon aja. Biar langsung. Masya Allah. Oh, ada yang telepon langsung aja. Nyangkut, mangga. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pada bulan Dzulhijjah. Ya. 3 bulan Bu. 3 bulan Bu. Halo, assalamualaikum. Dzulhijjah 1, 2 lagi Bu. 2 lagi. 3 bulan haji itu.
Dua lagi ya. Ayo. Halo, Ya, silakan. bulan Ya, ya silakan. Zulqa'dah, bulan bulan Zulhijjah, Betul. Terus? Juanawan. Zulkarnain. Zulkifli. Ada dua lagi Ustaz ya. Tenang bu. Pengan kena kosi bu. Zulhijjah betul. Dua lagi. Asyurum ma'lumat, bulan yang telah ditentukan. Bagaimana silakan Ibu Siti? bulan Muharram, Muharram. Terus? Bulan apa lagi? Habis Ramadan bu, habis Ramadan. Nah, Nyambung aja, habis Ramadan. habis Ramadan apa Bu? Gitu. Ayo, ini nih, pacarnya nih. udah Ramadan, Syawal, Nah, Sawal, Sawal. udah Ramadan, Sawal terus. Rayagung, Masya Allah. Syawal terus. Bu, taluk. Tok. Tinggal lah catatan bu. Yang lain menunggu panggilan kayak punten. Baik. Syawal, Ya, so sekali lagi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Nah, luar biasa. Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah. Zulhijjah. Betul bu. Baik Ibu Siti, terima kasih. Anda juga berhak mendapatkan satu buah voucher paket komplit plus minuman juga ya dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Masya Allah. Baik, terima kasih Siti. Ya. Masya Allah. Udah tahu beliau itu. Gemper tinggal dikanggilan. Iya. Baik, ini Pak Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini dari sahabat yang begini Pak Ustaz, dari Ibu Imas Suryati. Ya, Mau bertanya begini Pak Ustaz, apakah boleh? Apakah jenazah boleh nggak Pak Ustaz dimandikan secara tayamum gitu Pak Ustaz? Karena kan sekarang ini musim pandemi gini gitu Pak Ustaz. Ya, ya seperti mandi kita aja. An-Nisa 43, Al-Maidah 6. Bagi hamba-hamba Allah yang memang sakit dapat rusuh kan, yang tidak bisa menggunakan air untuk wudhu atau mandi janabat, boleh digantikan fatayammamu shu'idan thayyiban. Begitu ya, ditayamumkan aja, boleh. Ya. Tayamum itu bukan mandi debu, ya, bukan mandi debu. Dulu ada sahabat yang hilang, dia berhadas pada habis perang, luka berat di kepalanya. Kemudian pagi-paginya dia bingung, nanya kepada teman-teman yang nggak ada yang tahu, ya. Maka memaksakan akhirnya mandi, akhirnya meninggal. Itu ada lagi sahabat mimpi basah, kemudian dia gulang-guling dikasih batu mandi madu, ini mandi debu. Masya Allah, kebayang. Siga hina, siga one-one ya, digulung-gulung. Ya, datang ke Nabi, ya Rasul, aku begini-begini. Nabi SAW tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan gerahangi putih wijinya itu, Masya Allah. Summa yakfika hakada, bagimu cukup seperti ini. Rasul menepukkan 12 telapak tangannya ke bumi, usap ke muka, dohir kafai, punggung telapak tangannya. Artinya tayamum daging mandi janabat termasuk tayamum jenazah yang tidak bisa dimandikan sama seperti itu ya. Ibu, ini tim kita nih, tim pengurus jenazah DM, ibu-ibu ya, Ibu Haja Yaya ya, Ibu Haja Kona'ah, juga tim semua, dan damang sehat ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz ya, melalui Facebooknya begini Pak Ustaz. Dulu saya sering mengajarkan ibadah yang masih mengandung unsur-unsur bidah Pak Ustaz. Ya. Nah, setelah saya tahu, saya sendiri meninggalkannya Pak Ustaz. Tetapi anak didik saya itu
yang mungkin masih melakukannya, masih mengerjakannya, dan bahkan mungkin diajarkan kepada orang lain. Sementara kan saya tidak mungkin memberitahu kalau hal itu salah gitu Pak Ustadz, karena mereka udah kemana gitu Pak Ustadz, dia tidak mungkin kasih tahu lagi satu-satu, mungkin begitu maksudnya Pak Ustadz. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz dengan hal ini gitu Pak Ustadz. Ya, ketika kita pernah melakukan satu kekeliruan, apalagi sebagai seorang guru ya, yang banyak murid-muridnya, dan sekarang alhamdulillah Allah berikan taufik hidayah pada kita, alhamdulillah ditunjukkan ternyata yang nyunah itu begini. Terus kemudian untuk menebus kesalahan masa lalu, pertama bertobat dan taubatan nasuha. Ya, At-Tahrim surah 6 ayat 8, An-Nisa surah 4 ayat 17. Bertobatlah kepada Allah. Nah, kemudian berusaha untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Begitu ya, yang mudah-mudahan bisa ketemu dengan murid-murid yang lalu. Kalaupun tidak ketemu yang lalu, ya sekarang ke depan, maka ajarkanlah murid-murid kita, santri-santri kita dengan betul-betul syariat yang merujuk kepada ketaatan dalil. Dan demikian insya Allah Allah akan memaafkannya. Ya, selanjutnya terima kasih Ibu Fajiah Romla, juga terima kasih yang menyimak dialog sore hari ini. Juga ada Ibu Imas yang barusan juga terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu Eis Dede juga terima kasih di kawasan Soreang. Juga ada Pak Ein Khaira juga terima kasih. Ada Ibu Erna Justi juga terima kasih. Ibu Siti Nur Hasanah jadi kawasan Bojong Tanjung juga menyimak, terima kasih. Pak Samsul Arifin terima kasih di Tanjung Sari, Sumedang. Juga ini ada Mimi Rodia di kawasan perumahan Tanjung Sari Permai, Sumedang juga ya. Alhamdulillah. Juga ada Ibu Erheni Suryani juga hadir sore hari ini. Baik, ini menjelang akhir kebersamaan kita nih. Ada satu pertanyaan lagi untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus ya. Tanggal setting hilang. Terakhir gampang-gampangan ya. Ini mungkin terakhir ini untuk yang menyimak melalui Facebook ya. Silakan. Yang paling cepat ini menjawabnya di kolom komentar, kita akan berikan satu buah voucher bisa ya. lewat Facebook ya. Bisa lewat Facebook. Siap-siap deh. Rukun Islam yang keberapakah ibadah haji itu? Nah, langsung satu, ayo langsung tiga. diketik saja. Dan angka aja langsung diketik. Ayo. Ya, silakan dijawab melalui Facebooknya. Bukan telepon ya, Facebook ya. Di kolom komentar ini untuk yang menyimak melalui Facebook. Ulangi pertanyaan sekarang. Rukun Islam yang keberapakah ibadah haji itu? Nah, ya. Ini juga apalin. Banyak. Tapi yang pertama ini Ibu Erlinda Umbarwati nih yang pertama nih, yang paling cepat. Nah, ini nggak bisa dibohongi, Anda pun bisa yang ikut bisa melihat ya. Betul. Menit berapa beliau tuh? Ini 1 menit. Langsung ya, langsung ya. Masya Allah. Di terima kasih ya. Ada juga Ibu Imas. Ibu Imas. Betul, jawabannya juga. Ibu Aisyuriati betul. Ya. Ibu Erna Justi. Kamu yang pertama kali? Ada Ibu Erlinda Umbarwati. Ya. Terima kasih. Selamat ya Ibu Erlinda Umbarwati. Ini fotonya untuk satu orang ya, dan bisa dipergunakan kapan saja. Oh, luar biasa ya. Terima kasih Mimo, mie bakso ceker dan jus juga ya. Ini paketnya paket komplit plus minum. Kang Gilang kumaha mun hoyong 2 porsi yo. Kalau kan suami istri bawa anak buah yang opat kumaha tah? Wah, gampang. Tinggal mesen lagi aja gitu. sana. Nggak akan nyesal mesennya Pak Ustadz. Luar biasa menunya, enak-enak. Baksonya sedap sekali. Sama yang gratis puncaknya cuma satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas Mimo, jazakallahu khairan ya. Wassallallahu alaihim. Juga terima kasih ini. Juga Anda yang punya produk ingin ikut sedekah meramaikan dakwah kita, nggak silahkan ya. Datangnya hubungi Kang Yana aja di belakang layar ya. Baik Pak Ustadz, ini nampaknya waktunya juga untuk kita untuk segera undur diri Pak Ustadz dari kebersamaan kita sore hari ini. Hari Senin, besok insya Allah sampai Jumat ya. Di program dialis DM sore itu Senin sampai Jumat, jangan lupa itu. Kalau pagi baru 3 hari kita muncul, Rabu, Sabtu, dan hari Ahad ya. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kesalahan sekali lagi yang sakit semua. Optimis, besar hati, semangat, yakin Allah Zat Sang Penyembuh.
Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kesehatan pada kita semua. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Dialis, kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis tentunya ya, Dialis DM. Terima kasih Anda yang menyimak melalui radio DM streaming ataupun juga melalui TV DM streaming. Mudah-mudahan ada hikmah di balik kebersamaan kita sore hari ini. Juga tidak lupa, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sore hari ini masih banyak sekali belum sempat terbahaskan. Insya Allah besok ya kembali program Dialis akan menjumpai Anda di waktu yang sama tentunya. Divisi program Kerabat Kerja Kang Yana yang bertugas juga terima kasih. Saya Gilang Ramasatriyadi yang mendampingi Pak Ustadz di kesempatan sore hari ini juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.